Halo semuanya, bergabung lagi bersama kami. Kali ini kita akan belajar tentang jarak antara garis dan bidang. Oke. Nah, diketahui kubus ABCD EFGH dengan AB 6 cm. Titik P terletak pada pertengahan rusuk AE. Titik P pada pertengahan rusuk AE. Jadi di sini ada titik P. Kemudian titik Q pada pertengahan bidang EFGH. Ada titik Q. Nah, jadi titik Q ini titik tengah segmen HF atau titik tengah segmen EG, teman-teman. Kemudian titik M pada pertengahan garis CG. Di sini ada titik M ya. Kemudian titik N pada pertengahan bidang ABCD. Berarti titik N terletak di titik tengah segmen BD atau segmen AC. Oke, seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah jarak antara garis MN, garis dengan bidang PFH. PFH seperti ini, teman-teman. Jarak antara garis NM dengan bidang PFH. Nah, seperti yang teman-teman lihat, garis MN dan bidang PFH itu saling sejajar. Sehingga jarak garis NM dengan bidang PFH itu dapat dicari dengan menentukan titik sembarang di garis MN. Jadi misalkan kita memilih titik N. Selanjutnya kita tinggal menentukan jarak antara titik N ke bidang PFH itu berapa. Seperti itu. Nah, bagaimana mencari jaraknya? Sekarang perhatikan ini, teman-teman. Garis MN dan garis PQ itu juga sejajar. Atau dengan kata lain, PQ merupakan proyeksi dari garis MN pada bidang PFH. Kenapa bisa demikian? Kita bisa membuat bidang bantuan seperti ini, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Bidang BMD dan PFH itu saling sejajar juga. Jadi kita bisa melihat bahwa MN sama PQ itu juga saling sejajar. Nah, sehingga jarak antara garis MN dengan bidang PFH itu sama saja jarak antara titik N ke garis PQ. Oke, jarak antara titik N ke garis PQ. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ya, kita bisa melihat bentuk segitiga PNQ, teman-teman. Nah, seperti ini. Jarak antara titik N ke PQ berarti yang ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita buat N aksen pada PQ, di mana titik N aksen ini merupakan proyeksi titik N pada garis PQ atau segmen PQ. Cara mencarinya gimana? Buat garis tegak lurus PQ dan melalui titik N. Nah, kalau kita gambarkan segitiga PNQ itu seperti ini. Oke. Kira-kira seperti ini. Di sini ada titik N. Kemudian di sini ada titik P. Dan di sini ada titik Q. Oke. Dan yang kita cari itu adalah NN aksen. Oke, saya kasih tanda yang berbeda. Oke, seperti ini. Itu adalah yang kita cari.
Nah, bagaimana mencarinya? Kita bisa menggunakan bantuan luas segitiga PNG, teman-teman. Oke, sekarang QN, karena panjang QN sama dengan panjang EA atau GC, maka QN sama dengan 6 cm. Oke. Nah, selanjutnya panjang PN itu berapa, teman-teman? Nah, untuk mencari panjang PN, kalian bisa melihat segitiga ANP. AN itu setengah AC, berarti 3 akar 2. Kemudian AP-nya setengah AE, berarti 3. Nah, dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa PN itu 3 akar 3. Nah, kemudian untuk mencari panjang PQ, kalian bisa melihat segitiga PQE. Oke, PQE, PE 3, EQ 3 akar 2, berarti PQ juga 3 akar 3. 3 akar 3, itu untuk PQ. Nah, sekarang untuk mencari panjang NN aksen, kita tadi butuh luas segitiga ketika alasnya PQ dan alasnya satu sisi yang lain, misalkan NQ. Nah, sekarang ketika NQ ini sebagai alas, berarti tingginya yang mana? Tingginya adalah ini, teman-teman. EQ. Oke, seperti ini. Jadi tinggi segitiga ketika NQ itu sebagai alas adalah 3 akar 2. 3 akar 2. Karena sama aja panjang EQ ini. Jelas ya? Nah, dari sini kita sudah memiliki informasi yang cukup. Oke, sekarang kita hitung. Luas segitiga sama dengan luas segitiga. Luas segitiga yang pertama, ketika saya menggunakan NQ sebagai alas, berarti setengah dikali 6 dikali tingginya, yaitu 3 akar 2. Dan luas yang berikutnya, atau yang kedua adalah ketika saya menggunakan PQ sebagai alas, yaitu setengah dikali 3 akar 3 dikali NN aksen. Nah, dari persamaan ini, kita bisa menemukan panjang segmen garis NN aksen. Oke. Jadi 6 akar 2 sama dengan akar 3 dikali NN aksen. Dengan demikian, NN aksen sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Kalau kita rasionalkan, berubah menjadi 2 akar 6. Nah, teman-teman, NN aksen ini, NN aksen itu adalah 2 akar 6. Sehingga jarak antara garis MN dengan bidang PFH itu adalah 2 akar 6 cm. Oke, cukup mudah ya. Sampai jumpa di video berikutnya.